Seidumu. Ngarepnya diapain, dikorupsi? Ini morning roll. Guys, ini bukan salt bread, please lah. Pokoknya episode ini aku ngambek aja guys sama semuanya yang jualan, lu nggak mau. Kalian juga kalau mau bete serah, biarin. Nah lu kalau begini, jadinya bukan bentuk salt bread. Hai guys, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita sesuai janji akan battle lagi. Kemarin kita udah battle chewy cookies. Siapa yang belum nonton langsung nonton aja videonya di channel aku. Nah sekarang kita mau battle salt bread. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu kepengen battle salt bread karena aku udah bisa bikin salt bread yang enak banget. Cheers, sombong. Nanti pasti di setiap video dibilang kenapa sih mesti banggain masakannya terus ya, karena kalau gua nggak bisa, gua juga pasti ngomong kayak nggak, ini lebih enak dari buatan aku. Tapi kalau salt bread, aku kemarin bikin bener-bener play dulu. Dengar suaranya guys. Dan itu trialnya lama banget ya guys. Jadi buat bikin salt bread ini memang campuran tepung ya, antara tepung protein tinggi sama tepung protein sedang. Rasionya tuh bener-bener harus sempurna. Satu itu. Kedua adalah pada saat proses ngulen itu, kalau ngulennya nggak sempurna, nggak kalis yang bener-bener sampai window pan, hasilnya itu nggak bakalan bisa lembut dan luarnya crunchy. Dan yang terpenting adalah suhu oven dan jenis oven yang dipakai. Jadi kalau misalnya kalian di rumah ngerasa kok bikin salt breadnya kayak nggak berhasil atau gimana-gimana, mungkin ya karena jenis oven yang kalian pakai nggak secocok itu untuk bikin salt bread. Kita jelasin dulu tipikal salt bread aku memang suka yang bener-bener luarnya tuh kriuk gitu, dalamnya yang lembut. Kebanyakan salt bread kalau yang luarnya crunchy itu dalamnya ikutan kopong, jadi kayak mirip makan baget. Aku tuh kurang suka baget karena baget tuh agak keras dari luar sampai dalam gitu ya. Nah kita tuh nyarinya yang teksturnya crunchy, dalamnya lembut. Untuk sampai saat ini salt bread paling enak yang aku makan adalah yang di Bandung, Daily Bakes. Kita di sini bakal battle 12 brand dan ini semuanya pada saat datang semuanya udah nggak crunchy. Namanya salt bread tuh begitu selesai dimasak, ditaruh pasti dia akan melempem gitu ya. Jadi memang kalau pada saat mau dimakan harus di spray air lagi dan masukin air fryer atau oven. Semuanya sebelum aku makan tuh akan di spray dengan amount air yang sama dan kita air fryer dengan waktu yang sama dan suhu yang sama. Nujum dulu. Kalau dari bentukan, sorry to say, yang estetiknya cuma satu deh, yang nomor 11. Dari bentuknya kita nilai bentuknya aja, karena sebenarnya salt bread itu kalau orang muternya pinter, hasilnya nggak kayak croissant panjang begitu. Harusnya tuh bulat-bulat gendut cantik. Yang masih bisa dibilang cantik ya nomor 6 sama 11 lah ya. 2 lumayan sih. Tapi jatuhnya udah mulai kayak roti. Yang menurut aku bakalan bener-bener nomor 9 bener-bener kayak croissant, gosong, sama nomor 8. Apa ini? Kecil banget. Jadi kemarin pas aku bikin salt bread itu, eranya aku ngambil teknik tangzong. Jadi teknik yang biasa dipakai buat roti-roti yang biar bikin fluffy gitu. Jadi adonannya tuh lebih lembut. Eranya aku mix tuh teknik tangzong sama teknik salt bread pada umumnya. Baru tuh eranya setelah aku trial error berkali-kali aku dapet tekstur yang luarnya tuh bener-bener bisa dan dalamnya pasti tarik tuh lembut banget. Nah itu yang aku cari tekstur dari yang dijual. Makanya walaupun ini aku tetap battlein karena tujuannya buat aku, biar aku bisa ketemu salt bread yang enak buat aku. Langsung kita coba dari nomor 1 sampai nomor 6 dulu. Starting from number 1 dulu. Secara bentuk lumayan cantik, nggak yang bener-bener memanjang kayak croissant gitu ya. Nah ini bentuknya kayak gini. Ini udah kita panasin lagi. So it's crunchy. Kalau secara butternya dia bukan yang terlalu sampai overwhelm ya butternya. Kita black. Tuh dalamnya ada butternya, tapi dia memang bukan yang buttery full, tapi dia adonannya cakep sih, lumayan tuh kopong tengahnya. Kalau buat aku sih ini permasalahannya butternya kurang banyak aja. Ketika butternya nggak sebanyak itu memang jadi aromanya tuh kurang gitu. Jadi mirip banget kayak aroma makan puff pastry, bahkan bukan kayak makan croissant. Kalau croissant kan wangi butter batu, loh ini enggak. Jadi kayak makan roti lembut tapi tekstur luarnya tuh jadi mirip puff pastry karena lumayan kering banget. Kayak ini masih belum aku approve guys, bukan yang sesuatu yang wow banget. Lanjut ke nomor 2. Bentuknya gede besar ya, size-nya gede nih. Jadi kalau harganya murah nih worth it. Nah ini walaupun udah diangetin dia nggak bisa terlalu mengeras, tapi dia butternya jauh lebih banyak. Tuh kelihatan kan dalamnya tuh butternya jauh lebih keluar, lebih banyak.
Aku jauh banget lebih suka ini. Walaupun memang gak se-crunchy yang tadi, tapi ini adonan dalamnya tuh lebih moist. Terus butternya juga lebih berasa. Tekstur atasnya tuh dimakannya gak sealot yang nomor 1. Jadi jauh, kalau nomor 1 sama ini aku jauh banget lebih suka ini. Menurut aku ini udah lumayan enak karena dia yang varian original. Mungkin mereka cari aman jadi memang gak dikasih salted sama sekali. Jadi rasanya agak plain aja. Kurang ada taburan garam di atasnya yang bikin berasa salt breadnya. Cuman secara tekstur udah oke. Jadi aku taruh di tengah depan. Nah ini yang nomor 3. Dia lumayan crunchy dan lumayan butternya banyak. Dia lebih ke soft sih, bukan ke yang hard. Memang katanya nih permasalahan salt bread di Indonesia adalah pada jarang yang jual yang bener-bener crunch. Kebanyakan soft. Kata bener juga ya, ini sampai 3 aja belum ada yang bener-bener kayak kriuk gitu yang kayak aku makan. Terus kurang ada saltnya juga di atasnya, kurang ada asin-asinnya, jadi mirip banget kayak makan morning roll, lembut banget dalamnya, tekstur crunchy-nya, jadi nggak kerasa sih. Aku kalau merem nggak tahu ini salt bread, pasti taunya ini morning roll. Terus wangi butternya juga nggak terlalu wangi banget, tapi enak. Jadi ini baru bisa aku taruh di posisi belakangnya nomor 2. Lanjut ke nomor 4. Nah ini dia lumayan crunchy atasnya nih. Oh, jadi yang ini memang ada soft tadi, tapi memang butternya nggak terlalu banyak. Yang ini dalamnya bener-bener padet roti banget tapi di antara semua masih ini yang malah aku kalau merem aku tahu ini salt bread gitu. Karena atasnya tuh kita dapat tekstur crunchy sama aroma panggangan butternya tuh masih berasa. Walaupun menurut aku bagian dalamnya tuh terlalu padet, kurang bolong tengahnya. Berarti kayak isian butternya sedikit. Biasanya kalau isian butternya banyak, tengahnya tuh pasti bolong. Ini kan bolong banget nih. Tuh. Aku taruh ini di belakangnya nomor 2. Lanjut ke nomor 5 yang super gede banget. Salt bread terbesar sih. Gede banget guys, sampai kayak croissant ini mah, bukan kayak salt bread. Tapi ini teksturnya perfect sih menurut aku. Buttery bawahnya, walaupun bawahnya tuh memang agak susah untuk bikin kering lagi. Atasnya tapi bisa mengering lagi ya. Tuh dalamnya juga lembut dan lumayan kopong ya. Udah jelas lebih enak dari yang sebelum-sebelumnya. Secara tekstur, secara butter, secara dalamnya. Cuman I don't know why bener-bener semuanya nggak ada rasa asinnya sama sekali. Kayak garam kasar di atasnya tuh nggak dikasih sama sekali. Semuanya polos, jadi kayak nggak kerasa makan salt bread cuy. Tapi ini teksturnya yang paling mendekati enak banget sih yang ini. Kayak luarnya crunchy, dalamnya lembut, bawahnya juga buttery. Saat ini nomor 5 yang paling depan. Lanjut nih ke nomor 6 yang bentukannya tuh paling bagus sih menurut aku. Bener-bener bulet. Jadi kalau kalian lihat warnanya misalnya agak gelap, ini bukan dari sananya ya, karena kita panasin ya guys. Kalau untuk bentukannya dia lebih kecil jauh dibanding yang sebelum-sebelumnya karena ini gede banget sih. Tapi seenggaknya dia ada garamnya, finally ada yang ngasih garamnya nih. Garamnya diapain? Dikorupsi. Dalamnya lembut, luarnya crunchy dan butternya lumayan. Ini baru salt bread, please lah. Kenapa yang lu kasih plain bread? Dalamnya lembut, luarnya dapat crunchy tapi nggak alot. Terus asin, finally. Atasnya kasih garam dan butternya juga kayak ada saltednya. This is what I'm talking about. Jadi nomor 6 posisi terdepan, langsung nomor 1 dia. Oke, sekarang terakhir nih yang nomor 7 sampai nomor 12. Aku belum review, aku udah kayak salfok sama nomor 8. Kenapa sih dia? Kayak what happened to you girl? Oke, lanjut ke nomor 7. Katanya nomor 7 datangnya memang udah gelap banget, tapi it's okay. Dari bentuknya jujur dia perfect banget, bulat pendek gitu, cakep, terus bener-bener super duper buttery, dan dia ketika diangetin beneran jadi mengeras. Berarti adonannya bener-bener adonan base salt breadnya perfect. Karena biasanya kalau yang pakai adonannya terlalu banyak protein sedangnya, itu jadi susah banget untuk menjadi crispy. Ya kan? Tuh bener-bener flaky. Lihat butternya. Tuh lihat dalamnya bolong, sempurna. Dan ada garamnya. Ternyata gampang banget menilainya. Nggak usah sampai dicobain, bahkan dipegang aja kita udah bisa tahu mana yang enak. Ini udah pasti enak. Ini memang sebelumnya mirip-mirip banget. Jadi secara tekstur dia lebih enak. Tapi kalau secara di mulut kita enakan yang sebelumnya. Karena sebelumnya lebih ada asinnya. Ini walaupun dikasih garam, butter dalamnya terlalu plain. Jadi mungkin kalian akan ngerasain asin cuman kalau pas lagi gigit yang ada garamnya doang. Kalau yang sebelumnya bener-bener di semua bite kalian dapat ada asinnya enak gitu. Makanya tuh kayak... Jadi aku taruh ini di posisi kedua. Nah untuk yang nomor 8, habis diangetin pun jatuhnya melempem gitu, nggak keras, udah mana kecil banget, seidung gue. Tuh bener-bener nggak bisa di-crispin. Empuk banget ini mah kayak morning bun.
Fix roti. Beneran ini bukan salt. Enggak, kalau belakang, paling belakang. Ini lagi bentuknya panjang banget. Nah yang ini lumayan teksturnya dapat masih balik crunchy walaupun bentuknya. Coba tolong diperbaiki sedikit bentuknya. Jujur ini lebih mending jauh dibanding yang lain. Selain yang nomor 67 ini malah yang paling mending. Walaupun bentuknya set ya, tapi seenggaknya secara tekstur sama rasa gue masih bisa makan kayak tahu ini salt bread dan asin gitu. Teksturnya enak, butternya juga kerasa dan dalamnya lembut ya. Jadi ini aku taruh di posisi ketiga. Oke, ini nomor 10, bentukannya lumayan ya, lumayan menjamin gitu. Karena luarnya crunchy dan bawahnya tuh kelihatan butternya juga banyak. Tapi memang tidak se-crunchy yang nomor 7 dan nomor 6. Tuh, dia lebih ke soft ya teksturnya. Tuh. Tapi dia flavornya enak. Dia ada asinnya banget, wangi butter, dalamnya empuk. Cuma memang kalau kalian nyari salt bread yang keras, ini enggak ya. Antara 10 sama 9 sih. Karena 9 lebih menang di tekstur. Secara rasa sama fluffy dalam rotinya lebih enak 10. Kita coba-coba lagi. Nomor 11 kita skip guys. Karena ternyata tim aku salah taruh. Nomor 11 itu sama brandnya sama nomor 7 cuma beda varian. Jadi kita geser ya. Langsung ke nomor 12. Oke, ini yang nomor 12, denger tone suara aku kan. Aku udah kayak gak bersemangat sama sekali. Ini kayak roti unyil yang di Bogor. Kecilin dikit aja roti unyil. Lembek banget udah. Apa sih yang kalian harapkan guys? Tuh lengket, lembek. Udah ini mah kayak morning roll guys. Udah bukan salt bread ini mah. Gak ada crunchy-nya sama sekali, udah kita parasin 2 kali. Kalau secara roti ya enak-enak aja. Tapi kan ini kita nyari salt bread kan, posisi terbelakang. Untuk yang salt bread ini pertama kali battle aku gak ragu banget menaruh posisinya. Kayak yang depan memang udah wajar banget di depan. Memang mereka terpisah sendiri, yang di depan itu ya udah salt bread. Nah yang di tengah ini sebenarnya oke, tapi banyak banget kayak notes-nya dari aku gitu. Kayak satu, kenapa gak ada yang pakai garam sama sekali di atasnya. Jadi hampir semua nih 4-4-nya rasanya plain banget. Jadi gak ada saltiness sama sekali di rotinya. Dan yang nomor 1-2 harganya berapa? Nomor 1 harganya 18.000. Oh murah. Kalau buat 18.000 sih oke-oke aja. Brandnya adalah Back Corner. Back Corner. Congratulations Back Corner. Lanjut nomor 2 harganya. Nomor 2 harganya 30.000 adalah Mongsin. Oh Mongsin. Pokoknya semakin kesini dia semakin buttery dan semakin lebih crunchy ya. Nomor 3 harganya? Nomor 3 harganya 13.000. Ah murah banget. Siapa dia? Brandnya adalah Holland Bakery. Holland. Oke lah buat sebuah Holland mah. Ngerti Holland kan gak specialty in salt bread gitu ya. Oke lanjut nomor 5. Nomor 5 harganya adalah 28.000. Oh, lumayan pricey, tapi ini gede banget guys. Ini yang paling mending di posisi tengah. Kalau kalian pengen beli ya, yang paling deket di rumah kalian ini beli. Karena kalau ini enak, masukan dari aku please banget tambahin baterai. Siapa dia? Brandnya adalah Daribu. Oh Daribu. Congrats Daribu. Enak. Lanjut ke posisi belakang. Oke, ini yang di posisi belakang. Aku taruh belakang karena benar-benar kalau nomor 4 sebenarnya nggak separah itu sih. Cuman ya kalau dibandingin yang depan memang agak kalah. Tapi kalau nomor 8 sama 12, lagi 12. Ini benar-benar bisa-bisanya lo bilang ini salt bread. Padahal ini kayak morning roll. Nomor 4 dulu. Nomor 4 harganya adalah 15.000. Ya, alhamdulillahnya. Siapa dia? Brandnya adalah Nomor 8. Harganya. nomor 8. Harganya adalah 19.000. Siapa dia? Brandnya adalah Nomor 12. Nih, harganya dulu deh. nomor 12. Harganya adalah Stop. 10.000. Siapa? Cepetan. Brandnya adalah Ini buat nentuin pemenang, aku coba-coba lagi sampai udah pada mau habis guys. Karena tuh kayak tipis banget perbedaannya. Jadi aku bingung antara mau menangin yang rasanya enak atau yang teksturnya gitu. Jadi aku masih bingung. Oke, ini dia keempat pemenang kita. Nomor 9 ini walaupun bentuknya kurang cantik, tapi dia secara tekstur wise, dia crunchy, dalamnya juga buttery ya, jadi enak gitu. Tapi memang kekurangannya adalah dia kurang salty, sama bentuknya kurang cantik. Nomor 7, secara bentuk dia udah perfect banget, ada garamnya juga dan enak. Cuman dia kenapa jadinya ada di posisi ketiga? Kalau secara rasa masih kalah sama nomor 10, tapi tekstur memang menangan dia. Dia nomor 10 ini dia sangat amat tidak se-crunchy yang nomor 7 dan 9 dan 6, tapi kalau secara flavor wise, dia yang paling asin, buttery, yang kayak salt bread yang aku bayangin itu dia. Nah, kalau yang nomor 6 ini, kenapa dia juara 1? Karena dia punya semuanya. Dia punya crunchy-nya, dia punya aromanya, dia punya teksturnya, dia juga ada asinnya. Nomor 9 harganya? nomor
Nomor 9, harganya adalah 17.000. Murah sih karena dia gede banget. Siapa dia? Brandnya adalah Gotham Treats. Gotham Treats. Congrats buat Gotham Treats. Masukan dari aku, coba bentuknya dibenerin. Oke, lanjut. Nomor 7. Ini yang menurut aku pasti orang profesional yang bikin gak rapi banget. 7 harganya berapa? Nomor 7, harganya adalah 15.000. Ih, murah lagi. Lebih murah lagi dari ini kan. Ya udah berarti lebih ke sini dong kita. Siapa dia? Brandnya adalah Beer and Butter. Beer and Butter. Congratulations juara 3. Murah banget lagi 15.000. Oke, lanjut nomor 10. Harganya? Nomor 10, harganya adalah 12.000. Yes. Tapi emang gak crunchy ya. Diulang nih, jangan sampai nanti kalian nyobain ini terus kayak, tapi gak crunchy. Iya, tapi dia asin. Siapa dia? Brandnya adalah Little Salt Bread. Oh, Little Salt Bread. Emang enak dia asin, tapi kok jadi gak crunchy ya? Oke, dan ini adalah pemenangnya nomor 6. Menurut aku udah kayak standarnya Salt Bread banget. Aku kalau disuruh kasih masukan, tetap aku kasih masukan. Kenapa? Karena dia masih sedikit kurang asin sebenarnya. Kalau dia asinin sedikit, menurut aku akan perfect. Nomor 6 harganya dulu. Nomor 6, harganya adalah 16.000. Murah lah, siapa dia? Brandnya adalah Roti Boy. Nggak nyangka sama sekali sebuah Roti Boy bisa juara 1 Salt Bread. Congratulations Roti Boy! Pilihan Salt Bread menurut aku adalah yang pertama Roti Boy, juara 1 kita, surprisingly. Kedua, Little Salt Bread, dia memang viral banget. Yang ketiga adalah Beer and Butter. Congratulations! Oke, itu dia Battle Salt Bread kita. Menurut aku yang lumayan successful. Kita nemuin 3 yang benar-benar enak dan kalian bawa pulang pun tetap bisa diangetin, tetap enak. Sukses terus untuk semua brand yang di sini. Dan komen di bawah kalian pengen lihat aku battle apa lagi. Aku bacain kok komen kalian ya. Kalian komen nanti aku ikutin. Oke, thank you for watching. I'll see you and you on the next one. Bye-bye!